Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Tito Adrianto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta, akan menyampaikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sepanjang tahun 2022. Tantangan pandemi COVID-19 di tahun 2022 tidak membuat performa Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta menurun. Inovasi dan kolaborasi justru mampu mengantarkan imigrasi Soekarno-Hatta mencapai target kinerja dan beragam prestasi gemilang. Sebagai gerbang negara terbesar dan tersibuk di Indonesia, pada tahun 2022 imigrasi Soekarno-Hatta juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara pasca pandemi. Sepanjang 1 Januari sampai dengan 27 Desember 2022, kami telah mencetak sejumlah capaian kinerja antara lain: 1. Imigrasi Soekarno-Hatta turut menyumbang penerimaan negara bukan pajak sebesar 260.542.183.28 yang diperoleh melalui berbagai layanan keimigrasian. Imigrasi Soekarno-Hatta telah melayani 3.551.140 orang penumpang pada kedatangan internasional dan 3.757.048 orang penumpang pada keberangkatan internasional. Tingginya lalu lintas pelaku perjalanan internasional tidak membuat kami lengah. Di tahun 2022, imigrasi Soekarno-Hatta menolak 1.122 orang asing dengan berbagai alasan keimigrasian dan menunda keberangkatan 4.119 orang yang terdiri dari 568 WNA dan 3.551 WNI dengan berbagai alasan keimigrasian. Imigrasi Soekarno-Hatta telah melakukan pendagangan hukum sebanyak 157 tindakan keimigrasian, tindakan administrasi keimigrasian, dan 4 proyusia atas tindak pidana keimigrasian. Imigrasi Soekarno-Hatta telah menerbitkan 57.989 buah paspor dan 6.548 izin tinggal, serta melakukan penolakan permohonan paspor sebanyak 34 pemohon. Imigrasi Soekarno-Hatta telah melayani 5.927 permohonan informasi keimigrasian, mendigitalisasi 54.705 arsip, dan memusnahkan 115.975 arsip fisik. Imigrasi Soekarno-Hatta juga memperoleh beragam prestasi, diantaranya: 1. Silver Winner Media Darling Anugerah Humas Imigrasi Indonesia. 2. Terbaik 3 publikasi dan glorifikasi pemberitaan terbanyak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. 3. Pelayanan publik keimigrasian serta berinovasi terbanyak di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. 4. Penegakan hukum keimigrasian terbanyak di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. 5. Apresiasi dari Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dengan status saran dilaksanakan seluruhnya. Capaian yang kami peroleh sepanjang tahun 2022 merupakan hasil inovasi dan kolaborasi yang solid dari seluruh anggota imigrasi Soekarno-Hatta, pemangku kepentingan dan masyarakat. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada komunitas penyelenggara Soekarno-Hatta atas dukungan dan sinergi yang baik
sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pers, media yang telah setia menyebarluaskan kinerja imigrasi Soekarno-Hatta selama tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih atas tahun 2022 yang sangat luar biasa. Semoga di tahun depan imigrasi Soekarno-Hatta dapat menorehkan prestasi yang lebih baik dari tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, kami beralih ke depan Bapak Heru Haris Aryadi untuk menerima penghargaan. Beliau merupakan penantang atau golongan 3C yang merupakan analis keimigrasian ahli imigrasi. Dari bidang teknologi, dari bidang tempat pemeriksaan imigrasi, Brata Widiantoro yang merupakan penantang golongan 1 sebagai analis keimigrasian ahli pertama. Selanjutnya dari bagian tata usaha, Fitrianto Nugroho yang merupakan penantang golongan 1 atau golongan 3 sebagai analis keimigrasian ahli pertama. Dari bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal, Dodi Ade Fatama penantang golongan 1 sebagai merupakan analis keimigrasian ahli pertama. Dan terakhir dari bidang intelijen dan pendidikan keimigrasian, Nungki Arianto yang merupakan penantang golongan 3 pemeriksa keimigrasian. Ya, Pak, kan bisa jelaskan Pak terkait dengan pergerakan penumpang di Nataru tahun ini Pak? Apakah ada peningkatan untuk penumpang yang ke luar negeri Pak dari data imigrasi? Ya, untuk data peningkatan penumpang yang akan berangkat dan datang ke Indonesia itu sangat meningkat, sekitar 3.000-an. Itu warga negara mana aja Pak? Kebanyakan sih ASEAN, terus juga Amerika juga. Diperkirakan puncak dari pergerakan penumpang ke luar negeri menjelang tahun baru kapan Pak? Kalau keberangkatan itu kebanyakan WNI yang berangkat, Nah. disampaikan sekitar 300 ribuan WNI yang banyak berangkat dalam rangka Nataru. Oh, tujuannya Pak? Tujuannya yang ASEAN. Yang lain itu untuk melibur. Kenapa? Masa Natal ini diperkirakan dari Ya mungkin sampai dengan tanggal 2 mungkin ya. Karena tanggal 3, tanggal 4 mungkin udah anak-anak udah masuk sekolah kali. Kalau tujuan 3.000 ya, tujuannya ada wisata, ada bisnis dan bekerja dan kunjungan keluarga. Peningkatan dalam tahap 3 bulan terakhir ini. Tambahkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.